Cristiano Ronaldo menangis dan tangisannya berhasil dihapus oleh seorang kiper, Diego Costa. Ada Portugal yang berhasil menang atas Slovenia lewat drama adu penalti. 3-0 untuk kemenangan Portugal. Berikutnya ada Mbappe yang masih tidak berfungsi di timnas Prancis. Walaupun pada akhirnya timnas Prancis berhasil menang atas Belgia 1-0, namun Mbappe masih tetap tidak terlihat perannya di sana. Dan yang terakhir yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah ada timnas Inggris, anak-anak asuh Southgate yang lagi-lagi mendapatkan keberuntungannya. Dewi Fortuna masih berpihak pada timnas Inggris. Timnas Inggris berhasil menang atas Slovakia 2-1 lewat gol-gol ajaib. Gol-gol yang tanpa perlu usaha yang berarti. Gol-gol yang bisa dibilang gol keberuntungan. Oke teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel YouTube ini, Anton R. Dan video kali ini kita masih membahas tentang update Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Jerman. Namun sebelum kita membahas jauh lebih dalam, saya mau mengajak teman-teman untuk like, subscribe channel ini, dan share serta komen, dan ikuti terus video-video yang disajikan di channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini dan like, subscribe channel ini, serta share juga komen di channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti video-video di channel YouTube ini. Oke teman-teman, kita langsung ke pertandingan Portugal versus Slovenia yang berakhir dengan kemenangan Portugal lewat drama adu penalti 3-0. Semua tendangan dari pemain-pemain Slovenia berhasil ditepis oleh the hero of Portugal, Diego Costa, seorang kiper yang berhasil menghapus tangisan dari Ronaldo yang gagal melakukan tendangan penalti di babak kedua pertandingan tersebut, teman-teman. Nah, dari pertandingan Portugal versus Slovenia ini, menurut pandangan saya, teman-teman, Ronaldo menurut saya terlalu egois dalam pertandingan kali ini. Padahal di pertandingan sebelumnya dia berhasil menunjukkan perannya bahwa dia tidak egois dalam sebuah tim, dalam bermain secara tim. Namun kali ini dia terlihat sangat egois, sangat menunjukkan egonya. Setiap kali tendangan bebas dia selalu ambil, bahkan yang harusnya diambil oleh mungkin Bruno Fernandes, diambil juga oleh Ronaldo. Itu yang sangat disayangkan. Dan dalam pertandingan kali ini terkesan Ronaldo itu sangat egois, teman-teman. Terkesan sangat egois. Beda dari pertandingan sebelumnya yang ketika dia memberi assist kepada seorang Bruno Fernandes, dia ingin membuktikan bahwa dia tidak lagi egois, dia bisa bermain secara tim. Namun pertandingan kali ini berbeda. Ronaldo sangat-sangat egois, sehingga ini terkesan merugikan bagi tim. Ya, walaupun secara statistik Portugal sangat diunggulkan. Portugal memiliki banyak peluang. Dari 20 shot terdapat 6 shot on target, namun tidak bisa dikonversi satu pun menjadi gol. Walaupun peran Ronaldo kali ini memang sangat-sangat signifikan dalam timnas Portugal. Menurut saya permainan Ronaldo tidak jelek. Walaupun sedikit egois, tapi tidak jelek. Peran Ronaldo sangat penting. Jelas kualitas Ronaldo jelas menurun, ada penurunan. Karena ya bisa kita tahu faktor umur juga di sana. Namun peran Ronaldo masih terlihat di sini, masih sangat bagus. Hanya sangat disayangkan bahwa seorang Leao masih bermain sendiri, hanya mengharapkan seorang Nuno Mendes, begitu teman-teman.
Dan terlihat ketika Ronaldo mendapat kesempatan untuk mencetak penalti, Ronaldo gagal untuk mencetak penalti dan menangis. Ronaldo sempat menangis, teman-teman. Namun berhasil diselamatkan lewat drama adu penalti oleh kiper Portugal sendiri, dan patut diacungi jempol ya buat kiper Portugal sendiri, seorang Diego Costa gitu teman-teman. Ya, secara overall pertandingan Portugal Slovenia memang pertandingan berjalan dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Namun pertahanan Slovenia jelas sangat-sangat solid. Mereka juga tidak hanya bertahan tapi melakukan counter attack. Namun sangat disayangkan juga seorang Sesko di penyerangan Portugal masih belum kelihatan, masih bapuk. Ya, ini juga ada peran Pepe di sana ya, peran Pepe di timnas Portugal. Pepe masih terlalu solid di belakang Portugal. Walaupun ada sedikit blunder di sempat beberapa kali, kurang lebih 1 atau 2 kali blunder Pepe di belakang. Namun tetap Pepe masih sangat dibutuhkan di pertahanan Portugal. Buat lini tengah ada Bernardo Silva yang masih belum terlalu kelihatan. Di sisi kiri ada Leao juga masih belum terlalu kelihatan. Masih mengharapkan seorang Nuno Mendes. Ya, masih perlu banyak perbaikan di sisi timnas Portugal sendiri. Gitu teman-teman. Sehingga ketika nanti Portugal akan melawan Prancis, ya ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik teman-teman. Karena Prancis sendiri masih sangat belum kelihatan. Gitu teman-teman, masih sangat convincing timnas Prancis sendiri, apalagi Mbappe yang masih belum terlihat fungsinya, belum terlihat perannya di timnas Prancis. Walaupun kemarin Prancis berhasil menang melawan Belgia 1-0 teman-teman, lewat gol dari Jan Vertonghen ya, gol Jan Vertonghen. Namun gini teman-teman, Prancis dan Belgia itu menurut saya kualitasnya sama. Ya, walaupun kualitas Prancis secara pemain ya, secara individu, kualitas pemain-pemain Prancis lebih di atas. Namun kualitas permainannya hampir sama bapuknya. Permainan yang membosankan, crossing gak jelas, kedua tim melakukan crossing gak jelas. Aduh, sangat-sangat disayangkan ya. Padahal mereka mempunyai lini tengah yang cukup kokoh. Di sana ada Rabiot, ada Kante, ada di sisi Belgia ada Onana, ada Kevin De Bruyne. Gitu teman-teman. Namun lini tengah yang kelihatan praktis hanya dari sisi Prancis hanya Kante yang masih berperan. Di sisi Belgia, Kevin De Bruyne, apalagi Onana. Saya pun heran atas dipilihnya Onana menjadi line up skuad utama di timnas Belgia. Padahal di sana masih ada Witsel. Ya, ada Witsel. Kenapa tidak dimainkan? Itu yang membingungkan saya. Ya, walaupun pada akhirnya Prancis harus menang ya, tapi secara kualitas permainan tidak begitu menarik. Asal crossing tidak jelas. Namun ya jelas secara kualitas individu pemain Prancis unggul di atas Belgia. Gitu teman-teman, menurut pandangan saya. Namun peran Mbappe masih tidak juga terlihat di sini. Ada Thuram juga masih belum kelihatan, Dembele juga belum. Ya, cukup menarik ketika Prancis nanti akan menghadapi Portugal. Masih susah ditebak, namun prediksi saya ya lebih ke Portugal ya. Prediksi saya lebih ke Portugal akan memenangkan pertandingan nanti, begitu. Namun secara kualitas patut diwaspadai juga timnas Prancis teman-teman, karena kedua tim ini memang secara kualitas individu Prancis lebih di atas Portugal. Namun
Itu hanya prediksi saya. Prediksi saya Portugal bisa memenangkan pertandingan ini. Ya mungkin lewat drama adu penalti lah atau bagaimana. Tapi hanya prediksi. Walaupun lebih saya lebih ingin agar pertandingan ini bisa berimbang gitu. Namun pada akhirnya ya kita harus tahu bahwa ini adalah sistem gugur dan harus ada pemenangnya begitu. Oke, kita ke timnas Inggris. Inggris yang masih mendapatkan keberuntungannya. Inggris melawan Slovakia, teman-teman. Slovakia. Wow, Inggris memang sangat-sangat beruntung. Dan Southgate kali ini memang secara pemilihan pemain, gerbang selatan ini memang agak bagus kali ini dalam pertandingan kali ini, teman-teman. Jadi ya patut diacungi jempol buat Southgate. Ada kemajuan dari sisi pemilihan pemain, namun dari sisi strategi permainan masih sangat-sangat bapuk, kurang. Yang bagaimana mungkin dia menempatkan Saka ketika menjelang akhir pertandingan, dia menempatkan Saka di sisi kanan dan menempatkan Palmer di sisi menempatkan Saka di sisi kiri dan menempatkan Palmer di posisi kanan. Saka jelas bukan posisinya dan jelas tidak kelihatan ketika dia ditempatkan di sana. Agak kesulitan dia untuk menerobos ke dalam. Ya Palmer sedikit kelihatan karena ya mungkin ada di posisi yang tepat, dan Palmer juga sempat bisa menusuk ke dalam, namun tetap juga masih mengalami kebuntuan, teman-teman. Saka ketika ingin menerobos ke dalam dibantu oleh Maino sama Kyle Walker beberapa kali, namun belum ada hasil. Yang jelas secara permainan Inggris belum terlalu kelihatan kali ini, teman-teman. Dan Southgate masih memilih Gallagher untuk sebagai super sub, dan ya pemilihan Tony ya. Sebenarnya pemilihan Tony ini bukan hal yang terlalu mengagetkan ya, teman-teman. Ya memang harusnya begitu karena dalam kondisi terdesak, mau tidak mau apapun harus dilakukan oleh seorang pelatih. Begitu, teman-teman. Apapun harus dilakukan. Ya, sayangnya di sini Foden juga belum berperan dengan baik. Belum ada peran yang penting. Ya, hanya mengandalkan praktis Declan Rice. Syukur ada Declan Rice di timnas Inggris yang bisa menolong sedikit untuk lini tengah Inggris, sehingga ya bisa memenangkan pertandingan walaupun lewat gol-gol keberuntungannya. Ini menurut saya gol yang bukan bukan melalui set play, tapi gol-gol keberuntungan. Gitu, teman-teman. Ya, bersyukurlah Dewi Fortuna masih berpihak ke Inggris. Namun kita lihat Inggris nanti akan bertemu dengan Swiss. Apakah Inggris masih mampu dengan permainannya seperti itu, masih mampu melawan Swiss? I don't know, tapi saya berharap Inggris bisa ya mengimbangi. Menurut saya Inggris yang harus mengimbangi permainan Swiss, karena Swiss jelas sangat-sangat bagus, teman-teman. Swiss menurut saya sangat bagus ketika melawan Italia. No debat, dia menyerang Italia justru yang bertahan. Harusnya Inggris bisa mengimbangi permainan Swiss. Bukan Swiss yang mengimbangi permainan Inggris, tapi Inggris yang mengimbangi permainan Swiss. Oke, teman-teman, itu saja. Pertandingan berikut ada Spanyol versus Jerman. Prediksi saya Spanyol. Portugal versus Prancis. Prediksi saya Portugal. Inggris, Swiss. Prediksi saya Swiss. Ya, Belanda Turki. Yang menarik juga Belanda Turki. Belanda masih belum kelihatan. Ya, tapi melawan Turki ya. We know lah. Harusnya Belanda bisa menang. Oke, itu saja video kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Masih pantau channel ini. Anton R. See ya.